teriak sekencang-kencangnya atau buat kayak kejadian agar banyak orang yang bisa membantu kalian di sana. Karena biasanya orang yang kasar di jalan ataupun di rumah, biasanya mereka lupa untuk membayar surat tugas. Itu ibu-ibu dengan sangat tenangnya menghadapi para debt collector yang mau mengambil barangnya. Padahal debt collectornya itu sudah di backing sama polisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit cepat sembuh, yang sekarang dalam perjalanan cepat sampai dalam perjalanan dan sehat-sehat dan bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Dan buat teman-teman yang sedang bekerja, semoga dalam keadaan sehat, prima, dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke teman-teman, mendekati akhir tahun ini pasti banyak sekali problematika tentang hutang piutang ya. Jadi saya akan membahas sedikit tentang debt collector atau tindakan debt collector yang harus diwaspadai di akhir tahun 2022 ini. Maksudnya di setiap akhir tahun pasti banyak debt collector yang sekarang berburu atau menagih untuk mengejar target para peminjam-peminjam yang galbay. Jadi untuk itu simak baik-baik bagaimana cara untuk menghadapi debt collector yang luar biasa garangnya ya. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang sekarang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia untuk kalian. Oke teman-teman, jadi sebelum saya lanjut untuk memberikan informasi yang saya ketahui, yang saya baca dari berbagai sumber dan saya tanya langsung dari sumber yang sudah menjalaninya. Buat teman-teman semuanya, tolong jangan di skip informasi yang akan saya berikan agar kalian tidak salah paham dan agar apa yang kalian tangkap dan kalian komentar di kolom komentar itu tidak bertentangan dengan isi dari video saya kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin sharing, tolong sharinglah dengan bijak agar kita sama-sama bisa pahami apa yang saya sampaikan dan apa yang ingin kalian sharingkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang banyaknya pengaduan tentang perilaku kasar dari para debt collector. Apalagi sekarang sudah mendekati akhir-akhir tahun, pasti banyak debt collector yang dimintai oleh para perusahaan untuk mengejar para peminjam-peminjam yang tidak membayar atau galpay membayar. Walaupun kondisinya kalian galpay itu bukan untuk tidak membayar sepenuhnya, tapi hanya mengulur waktu untuk kalian mencari dana untuk melunasi dari hutang-hutang kalian. Tapi yang namanya debt collector, saya yakin mereka sedang menjalankan tugasnya, walaupun dalam tanda kutip kadang-kadang dalam menjalankan tugasnya itu mereka seringkali bertindak kasar yang tidak sesuai dengan apa-apa yang sudah disepakati bersama di awal perjanjian. Jadi untuk saat ini per 2022 ini sudah sekitar 8.000 lebih itu pengaduan yang masuk ke dalam OJK. Semuanya itu tentang perilaku kasar dari para debt collector dalam menagih hutangnya para pinjaman-pinjaman ini. Kadang-kadang ada juga yang mengadu dia sudah sangat lancar membayar cicilan, cuman kondisi barang yang dia ambil ini dalam bentuk cicilan, tapi debt collector masih saja mendatanginya, masih saja menagih dengan cara kasar. Ada juga yang mengadu seperti itu. Dan ada juga yang mengadu tentang perilaku kasarnya para debt collector ini yang mendatangi langsung tanpa memberikan surat tugas atau tanpa memberikan embel-embel langsung menarik paksa. Nah, itu banyak sekali pengaduan-pengaduan seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman pahami dulu bagaimana sistem kerja dari para debt collector ini. Jadi di sini saya tidak ada membela siapapun, tidak ada membela nasabah atau tidak ada membela para debt collector. Saya hanya memberikan bagaimana cara kalian untuk menghadapi para debt collector atau bagaimana sikap kalian yang harus kalian ambil untuk menghadapi para debt collector menjelang akhir tahun 2022 ini. Jadi harus dipahami dulu, jadi jangan di skip, jangan nanti dibilang
channel Mbak ini membela para debt collector. Oh, bukan ya. Jadi saya hanya sebagai penengah atau sebagai komentator aja di sini. Karena saya melihat begitu banyaknya pengaduan-pengaduan yang masuk ke OJK atau begitu banyaknya pengaduan-pengaduan dari teman-teman yang saya lihat, baik itu FYP di TikTok saya ataupun FYP di Instagram saya. Jadi buat teman-teman semuanya, OJK ini sudah mengklarifikasi banyaknya pengaduan-pengaduan yang masuk di dalam kolom pengaduan dari OJK ini. Salah satu yaitu adalah setelah ditelusuri dari berbagai pengaduan yang masuk, itu ternyata para nasabah tidak memahami adanya perjanjian untuk penagihan dari debt collector itu sendiri. Jadi di dalam klausul-klausul perjanjian itu ternyata ada dimasukkan bahwa apabila nasabah itu terlambat 3 atau seminggu itu telah disepakati bahwa akan ditagih melalui debt collector. Kadang-kadang ada juga yang menyatakan dengan memberikan surat peringatan tertulis, tapi ada juga yang langsung menagih menggunakan debt collector. Jadi teman-teman harus pahami dulu, di dalam perjanjian pada saat teman-teman mengambil pinjaman itu biasanya sudah dijelaskan tata cara untuk penagihan melalui debt collector. Nah, OJK mengatakan bahwa banyaknya nasabah yang tidak paham ini. Jadi mereka banyak mengadu, ternyata setelah ditelusuri, banyaknya dalam perjanjian itu sudah dijelaskan mereka menagihnya harus seperti apa. Jadi tidak semua bank atau tidak semua pinjaman online itu yang langsung memberikan surat peringatan. Walaupun sebenarnya yang harus disepakati adalah harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu baru menggunakan debt collector. Jadi dipahami dulu isi dari perjanjian pada saat kalian melakukan pinjaman. Baik itu dengan pinjaman online. Apabila teman-teman ingin melakukan pinjaman online, teman-teman harus pastikan dulu, teman-teman lihat dulu riwayat-riwayat teman-teman yang lain. Jadi kalian telusuri dulu, jangan asal kalian sudah mengadu tidak direspon padahal OJK telah menelusuri ternyata yang salah kalian tidak memahami dari kontrak kalian sendiri. Nah, begitu teman-teman ya. Dan yang kedua, tips-tips yang diberikan oleh para advokat Indonesia. Itu salah satunya pasti berkaitan dengan hukum ya teman-teman ya. Jadi tips yang dia berikan adalah yang pertama, jika para debt collector itu datang ke rumah kalian, mintalah surat fiducia. Fiducia itu surat yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk mengambil barang kalian. Yang kedua, mintalah surat kuasa atau surat tugas penagihan. Itu biasanya harus ada. Jadi pernah saya lihat di FYP Instagram saya, itu ibu-ibu dengan sangat tenangnya menghadapi para debt collector yang mau mengambil barangnya. Padahal debt collectornya itu sudah di backing sama polisi. Dia tanya, Pak, silahkan ambil barang saya jika memang benar-benar surat fiducia, surat tugasnya itu benar-benar ada dan atas nama suami saya. Ternyata para debt collectornya walaupun sudah di backingin sama polisi tidak bisa menunjukkan. Jadi posisi ibu ini benar. Begitu ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah minta surat sertifikasi dari debt collectornya. Jadi debt collector semua yang bisa menagih atau yang bisa mengambil barang kalian itu adalah yang sudah tersertifikasi AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Gitu ya teman-teman ya, yang sudah terverifikasi. Dan yang keempat itu adalah surat tanda pengenalnya, bisa itu surat bed kerjanya ataupun surat KTP-nya. Gitu ya teman-teman ya. Dan juga bagaimana sikap kita yang dianjurkan oleh para advokat Indonesia untuk menghadapi para debt collector yang sekarang sudah mulai mengencangkan ancang-ancangnya untuk mengejar kalian. Yang pertama itu adalah hadapi dengan tenang. Jika mereka tidak membawa surat tugasnya, kalian bisa katakan, maaf Pak, lain kali saja datang, saya ingin keluar, saya ada keperluan, tolak dengan baik-baik, saya atau mau istirahat karena saya baru pulang kerja. Nah, itu bisa kalian lakukan. Yang kedua, jika mulai kasar mereka menagih kalian, baik itu pinjaman online ataupun pinjaman bank yang umum, kalian mulai langsung hubungin Pak RT. Jadi simpan semua perangkat-perangkat desa atau perangkat-perangkat yang ada di perumahan kalian, tuh perangkat RT setempat, untuk kalian hubungi apabila ada orang-orang yang dengan kasar mendatangi rumah kalian. Kalau kalian didatangin di jalan, teriak sekencang-kencangnya atau buat kayak kejadian agar banyak orang yang bisa membantu kalian di sana. Karena biasanya orang yang kasar di jalan ataupun di rumah, biasanya mereka lupa untuk membayar surat tugas ataupun surat-surat fiducia yang
untuk mengambil barang kalian. Karena orang-orang yang secara kasar ini, kita bisa melaporkan para debt collector itu dengan undang-undangan yang ini ya teman-teman ya. Karena menurut Perhimpunan Advokat Indonesia itu, para debt collector bisa dijerat dengan pasal ini jika mereka mengambil secara paksa. Gitu ya teman-teman ya. Dan apabila barang kalian sudah diambil secara paksa, segera datangin polisi karena debt collector dan perusahaannya bisa dijerat dengan pasal ini. Jadi dua-duanya bisa dijerat ya. Perusahaannya dan debt collectornya bisa dijerat dengan pasal ini. Langsung laporkan ke polisi. Walaupun nantinya tanggapannya itu mau agak lambat, yang penting laporan kalian sudah masuk ke polisi dan ada surat pelaporan kalian. Dan selanjutnya lagi, apabila barang kalian diambil paksa di luar dan kalian mendatangin polisi, usahakan barang jangan disimpan di polisi, jangan dijaminkan di polisi, bawa pulang untuk menghindari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya ya. Jadi pastikan barang tetap ada di tangan kalian walaupun nanti kalian harus mendatangin polisi. Dan bagaimana buat teman-teman saya yang sekarang pinjamannya online? Pasti banyak debt collector yang mulai ngerayang sana sini, mulai mencari kalian. Sikap yang kalian harus ambil adalah tetap tenang. Jika kalian tidak mau membayarnya, tetap tenang dan tetap seperti yang saya bilang tadi, simpanlah nomor-nomor yang mungkin bisa membantu kalian apabila mereka mengintimidasi kalian atau menyerang kalian. Walaupun kita harus ingat ya, debt collector ini bekerja sesuai dengan rule-nya mereka. Artinya mereka ini bekerja menggunakan target. Mereka harus punya target untuk mendapatkan gaji yang full. Setahu saya seperti itu ya. Saya dulu pernah bekerja di salah satu leasing pembiayaan motor, yaitu BAF, Busan Auto Finance. Seingat saya, setahu saya debt collectornya seperti itu. Dan debt collector ini bekerja itu dengan cara menjaminkan ijazah serta menjaminkan sertifikat motor mereka di perusahaannya untuk jaga-jaga apabila debt collector ini melarikan uang nasabah atau berperilaku kasar kepada nasabah. Jadi mereka ini juga dapat surat peringatan dari perusahaan apabila mereka melakukan kekerasan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma penagihan. Jadi mereka ini tetaplah karyawan biasa, tetaplah orang yang bekerja biasa yang harus mengejar target. Begitu ya teman-teman ya. Jadi win-win solution. Artinya kalau kalian punya hutang, cobalah untuk membayarnya. Kalaupun tidak bisa untuk membayarnya, usahakanlah kalian untuk berbicara dengan baik atau mencari solusi agar pinjaman kalian terbayarkan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Artinya gini, jangan kalian merasa saya si penghutang, saya harus ditagih dengan benar. Benar sekali, kalian benar nasabah atau bisa disebut juga si penghutang. Tapi tolonglah bekerja sama dengan para debt collector yang memang mereka adalah karyawan. Mereka digaji, mereka juga di SP, mereka juga ditahan barang-barangnya agar mereka itu bisa bekerja sesuai dengan kemauan dari perusahaan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau berhutang nantinya, mau mengambil cicilan apapun nantinya, usahakan sesuai dengan kemampuan kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga apa-apa yang bisa saya sampaikan ini kalian tidak skip, kalian tidak dengar setengah-setengah agar tidak gagal paham. Gitu ya teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.